dapati kami, tandai kami satu persatu. Buka hati kami Tuhan untuk dapat menerima setiap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu itu adalah makanan rohani buat kami, yang memberikan kekuatan, memberikan tenaga, yang memberikan kami kemampuan untuk dapat berjalan di tengah-tengah dunia ini. Berkenan Tuhan, bukakanlah, singkapkanlah rahasia kebenaran itu pada pagi hari ini. Hikmat urapan kuasa Roh Kudus mengurapi, menguasai kami semua, mulai dari hamba yang berbicara, bahkan semua umat Tuhan yang mendengar. Terima kasih Bapa, ini hidup kami telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua kita yang rindu firman Allah bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita semua untuk boleh ada, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, bahkan menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema yang menjadi sorotan kita di penghujung tahun ini atau di minggu terakhir di tahun 2024 adalah marilah sekarang kita ke Bethlehem, dan merupakan pembahasan kita yang ketujuh dari seri khotbah yang kita sudah dengar saudara di sepanjang bulan Desember ini. Dan ini adalah hari atau pembahasan kita yang terakhir. Baik, tampilkan dulu ayat yang menjadi sorotan pembahasan kita saudaraku, yaitu dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Bersama-sama kita membaca teks ini. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat inilah kita sudah membahas beberapa bagian atau subtema yang saya sebut saudaraku sudah 6 kali ya, dan hari ini merupakan ke-7 kalinya kita membahas subtema yang baru. Kota kecil menjadi besar, Jesus my everything, suka duka Bethlehem, pergi ke Bethlehem, bukan tinggalkan Bethlehem. Lalu yang ke-5, hidup dalam kesederhanaan. 6, temukan semangat rohani di Bethlehem. Dan hari ini yang terakhir kita akan membahas soal orang Kristen domba. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan dengan jelas bahwa marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat ya apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, seringkali waktu kita membaca cerita ini, kita hanya terfokus kepada kita hanya terfokus kepada gembala-gembala, Yesus Kristus, Maria dan Yusuf, kota Bethlehem. Itu yang seringkali menjadi sorotan. Tapi orang seringkali mengabaikan bahwa di Bethlehem itu, saudaraku, salah satu yang juga punya peranan adalah domba-domba. Kenapa saya katakan domba-domba punya peranan? Karena saudara yang terkasih di dalam Tuhan, si gembala-gembala itu sedang menggembalakan ternak. Nah, ternak yang dimaksud itu tidak lain adalah domba-domba. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain itu juga, selain mereka menggembalakan ternak yaitu domba-domba, mereka juga, saudaraku, ketika pergi ke kandang tempat Yesus dilahirkan itu, mereka, saudaraku, pergi bukan ke kandang kambing atau ke kandang sapi, ke kandang binatang yang lain atau hewan yang lain, tapi mereka pergi ke kandang domba. Mereka juga, saudaraku, melihat Yesus terbaring di palungan yang merupakan tempat minum domba.
Jadi saudaraku, kalau kita belajar dari cerita tentang kelahiran Yesus Kristus ini, maka domba mempunyai satu tempat posisi yang punya andil yang cukup besar di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Kenapa ini bukan suatu kebetulan? Saudara, karena kalau kita belajar di dalam Alkitab bahwa Tuhan sering kali menggambarkan orang-orang Kristen itu dengan sebutan domba-domba. Jadi kalau dia lahir di kandang domba, sebenarnya mau memberitahukan kepada kita bahwa dia mau lahir di dalam hidup saudara dan saya. Domba adalah gambaran yang seringkali diwujud nyatakan di dalam Alkitab yang berbicara tentang kita semua manusia, ya, terutama saudara terkasih orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu seringkali diumpamakan dengan domba-domba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memperhatikan lebih jauh ya tentang kata domba-domba ini atau Kristen domba, saya mau tunjukkan dulu beberapa hal seputaran tentang Tuhan itu suka mengibaratkan manusia dengan binatang atau hewan-hewan, ya. Tuhan itu suka sekali mengibaratkan orang Kristen itu dengan binatang atau hewan-hewan. Ya, klik lanjut, kita sudah lewat itu semua. Lewat. Ya. Terus lanjut. Ya. Alkitab sering menggambarkan orang Kristen seperti beberapa hewan. Ya, antara lain, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang orang Kristen itu digambarkan seperti babi dan anjing. Sorry ya, ini Alkitab yang menggambarkan. Jadi saya hanya mau kutip beberapa ayat-ayat yang bicara seputaran ini. Ya, ada orang Kristen yang digambarkan seperti babi dan anjing sesuai dengan beberapa teks. Perhatikan ayat firman Tuhan. Amsal 11 ayat 22 mengatakan, seperti anting-anting emas dicumur babi. Demikianlah, kata demikianlah itu saudara terkasih dalam Tuhan artinya membicarakan kalimat yang sebelumnya, ya, menyamakan kalimat yang sebelumnya. Demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Jadi perempuan cantik yang tidak bersusila itu diibaratkan seperti babi yang pakai anting-anting emas di jumurnya atau saudaraku di hidungnya. Itu saudara terkasih dalam Tuhan, perempuan cantik yang tidak bersusila. Dengan kata lain, saudara, waktu Alkitab membicarakan tentang babi, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah suatu pukulan keras bagi orang-orang Kristen yang hidupnya di dalam perzinahan atau persundalan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen yang suka berzina itu diibaratkan seperti babi yang pakai emas di cungurnya. Ya saudaraku, maksudnya apa? Emas itu kan sebenarnya suatu nilai, harga yang tinggi. Emas itu bicara tentang saudaraku sesuatu yang punya harga yang sangat mahal. Saudara. Tetapi emas itu kalau dicumur babi, meskipun mahal, meskipun harganya tinggi, babi sontoi. Babi tidak peduli. Demikianlah orang-orang Kristen yang saudaraku disebut perempuan-perempuan cantik. Bisa juga laki-laki ganteng, tapi ini ayat sedang menjurus kepada perempuan-perempuan. Ya, saudara. Kecantikan itu sebenarnya suatu nilai yang mahal. Saudaraku, hidup ini, bahkan saudaraku sebagai manusia, kita diciptakan begitu luar biasa. Kita diciptakan sempurna. Kita diciptakan sama seperti gambar dan rupa Allah, kata Alkitab. Tetapi ada banyak orang Kristen yang tidak menghargai harga yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Ada banyak orang Kristen yang tidak menghargai nilai kesucian di dalam dirinya, nilai kekudusan di dalam dirinya, dan itu disebut babi-babi. Ya. Jadi kalau saudara
Jadi orang Kristen yang tidak mau hargai kesucian hidup, ya, itu saudara sama dengan babi. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik anak-anak muda, saya beri pesan pada kesempatan hari ini. Ingat, Tuhan sering menggambarkan orang Kristen itu dengan berbagai hewan. Jangan kita seperti babi, ya. Jaga baik-baik kekudusan hidupmu, jaga baik-baik kesucian hidupmu, jaga baik-baik harga yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Perhatikan ayat ini. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kamu sudah dibeli dan hargamu lunas dibayar. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu. Jadi kita ini lunas dibayar. Harganya mahal, harganya tiada taranya. Lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan ayat 19, sambung jemaat Tuhan, 1, 2, 3. Dikatakan saudaraku, melainkan dengan darah yang mahal. Darah siapa? Darah Kristus. Jadi kita ini mahal. Jangan bikin diri murahan. Kita ini mahal, anak-anak Tuhan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau babi dia tidak tahu barang mahal, seperti emas di cungurnya, ya. Meskipun ada emas di cungurnya, dia tetap sodok terus. Dia tetap lakukan hal-hal yang kotor. Dia tetap main lompor. Dia tetap, saudaraku, ada di kubangan. Karena dia tidak menghargai emas. Anak-anak Tuhan, saya ulangi, kita dibeli dan harganya lunas dibayar. Itu dengan darah yang mahal. Darah itu darah Kristus. Karena itu, jaga baik-baik hidup ini, jaga baik-baik kekudusan, jaga baik-baik harga yang Tuhan taruh. Sebab kalau tidak, Tuhan samakan saudara seperti babi, ya. Sama seperti babi. Meski Anda mungkin rajin gereja, tapi kalau hidup dalam persundalan, Tuhan anggap kau babi yang masuk gereja. Kalau kau hidup dalam persundalan, perzinahan, saudara, Tuhan anggap kau babi yang main lompor. Ya, jangan. Makanya jaga kekudusan baik-baik. Pacaran boleh, saya selalu bilang, tapi tidak boleh yang main gila sama kayak babi dalam lompor. Jangan, anak-anak Tuhan. Jaga baik-baik kesucian hidup, karena kita tahu harga kita bukan murah. Harga kita mahal, dan yang beli kita bukan diri kita, bukan juga dengan emas, bukan juga dengan perak, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Ada amin? Karena itu, di dalam kekristenan tidak mengenal perselingkuhan, tidak mengenal perzinahan, tidak mengenal hamil sebelum nikah. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita mahal. Jadi kalau subunting sebelum nikah, itu babi. Kalau orang Kristen berzina, saudara, itu babi. Kalau orang Kristen main selingkuh kiri, selingkuh kanan, itu babi. Saudara, dan ini saya bicara keras apa adanya. Saya mau sampaikan buat kita, hargai kesucian hidup itu. Hargai darah Kristus dalam hidup kita. Jangan main-main dengan darah Kristus. Jangan permainkan darah Kristus. Saya ulang lagi, boleh pacaran, tidak ada yang larang. Tapi hati-hati, jaga baik-baik. Karena hidup kita ini mahal. Jangan sama seperti hewan yang disebut babi. Next. Saudara, selain Alkitab bicara manusia atau orang Kristen itu diibaratkan seperti babi, yaitu orang Kristen yang tadi saya sebut hidup dalam persundalan, hidup dalam perzinahan. Orang Kristen yang berikut, saudaraku, yang digambarkan seperti babi dan anjing, itu terlihat di dalam teks ini. Perhatikan saudara yang terkasih, Matius 7 ayat 6. Ya.
1, 2, 3. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada kurang keras, jemaat takut omong ini kalimat. 1, 2, 3. Anjing dan jangan melemparkan mutiaramu kepada siapa? Babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara, apa yang Yesus sedang bicarakan dalam teks ini? Apakah dia bicara sesungguhnya babi, anjing? Tidak. Ini dia sedang menghantam orang-orang Kristen yang pada waktu itu dengar firman tapi tidak menghargai firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Matius pasal 7, itu kan kita sedang membaca bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Yesus sedang khotbah dari Matius 5, 6 sampai di Matius pasal 7. Saudara, dia sedang menyampaikan kebenaran-kebenaran. Dia sedang memberikan emas, mutiara, barang berharga. Itu firman Allah. Firman Tuhan itu diibaratkan seperti mutiara, barang berharga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi ayat itu berkata bahwa anjing dan babi, mereka tidak mau tahu itu mutiara atau barang berharga. Dong injak-injak dengan kakinya, bahkan seinjak-injak habis, itu ayat bilang apa? Ia berbalik dan mengoyak kamu. Wah, jahat sekali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, siapakah mereka? Orang Kristen yang tidak suka menghargai firman Tuhan. Itu diibaratkan seperti orang Kristen anjing dan babi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, dengar firman tapi menganggap kebenaran itu remeh. Kebenaran itu bukan sesuatu yang penting. Kebenaran itu bukan suara Tuhan. Kebenaran itu bukan, saudaraku, apa ya, emas, mutiara yang memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hidupnya. Itu orang Kristen yang diibaratkan seperti anjing dan babi. Anak-anak Tuhan, ini kita perlu sama-sama ya meresponi setiap kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak, Tuhan anggap kita bukan manusia lain. Tuhan pasang kotong sama kayak anjing dan babi. Ya, kalau kotong bermain-main dengan kebenaran, sekali lagi kita tidak pedulikan kebenaran, kita tidak hargai firman Tuhan sebagai kekuatan Allah. Aduh, bahaya. Padahal kenapa Tuhan bilang begitu? Karena berulang-ulang kali dia bilang firman itu sesuatu yang penting. Saya mau tunjukkan beberapa ayat buat kita. Mulai dari Yohanes pasal 1 ayat 1 lebih dulu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Saudara, jadi firman itu sudah ada pada mulanya. Kalau orang bertanya mulanya itu kapan? Saudara, mulanya itu tidak ada yang tahu. Itu kekekalan. Itu berarti, saudaraku, firman sudah ada di dalam kekekalan. Firman sudah ada di dalam kekekalan. Dan firman itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah dan firman itu tidak bisa dipisahkan. Allah dan firman itu satu. Keberadaannya satu, saudara yang terkasih dalam, sebelum dunia dijadikan. Pada mulanya sudah ada firman. Lalu itu ayat bilang, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara lihat, kalau firman itu adalah Allah, tidak menghargai firman itu sama dengan tidak menghargai Allah. Tidak menghargai firman itu sama dengan tidak menghargai Allah. Tidak menghargai kebenaran itu sama dengan tidak menghargai Allah. Itu sama, tidak bisa tidak. Makanya anak-anak Tuhan, Tuhan bilang kalau lu hargai firman, tidak hargai Allah, itu maka ibaratnya sama dengan anjing dan babi. Yang kasih mutiara, dia tahu itu mutiara, dia injak-injak habis, dia balik dia koyak kotong, dia balik dia gigit kotong, saudara. Tapi kalau orang Kristen itu dia paham bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Firman itu kekal. Firman itu, saudaraku, tidak bisa terpisah dengan Allah. Wah, itu orang akan menghargai kebenaran dengan luar biasa. Dan orang-orang yang menghargai firman, mereka sadar benar bahwa firman itu kekuatan Allah.
Roma pasal 1 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Itu. Orang yang saudaraku betul-betul menghargai Allah, dia tahu firman Allah itu adalah kekuatan Allah. Wah, mana ada orang mau menginjak-injak kebenaran kalau dia tahu itu firman itu adalah kekuatan Allah sendiri yang dinyatakan di dalam depung hidup, yang dinyatakan dalam depung pribadi. Saudara, itu tidak mungkin orang itu menginjak-injak kebenaran. Tapi saya ulang, kalau orang Kristen itu merasa bahwa kebenaran itu bukan apa-apa, kebenaran itu hanya suatu suara, hanya penyampaian khotbah-khotbah, hanya saudara sekedar narasi-narasi yang disusun untuk disampaikan tiap minggu di mimbar-mimbar gereja, di tempat-tempat ibadah, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang ini akan meremeh-temehkan kebenaran. Dia akan menganggap firman itu hal-hal receh, firman itu hal-hal gampangan, hal-hal sepele, hal-hal yang tidak penting dalam hidupnya, dia abaikan saja. Padahal firman itu sesuatu yang sekali lagi memiliki kepastian. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Perhatikan teks itu. Kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang kelima. Ya. Sebab bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang bukan ini, sorry, ini bukan. Saya sebut salah. 1 Tesalonika mungkin. Ini bukan yang saya maksudkan. Sorry. Sabar, saya lihat. 1 Tesalonika. Ya, pasal 1 ayat 5. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Jadi dengar, firman Tuhan itu bukan kata-kata saja. Tapi yang babi-babi, anjing-anjing, anggap firman itu kata-kata saja. Ya. Orang Kristen yang saya sebut, saudara Alkitab sebut, babi-babi dan anjing-anjing, itu dengar firman kata-kata saja. Jadi dianggap sepele, main-main dengan kebenaran, tidak hargai kebenaran, tidak hargai firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi itu ayat bilang apa? Itu kekuatan oleh Roh Kudus. Itu firman, itu kata-kata Allah. Dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, itu ayat lebih tepat. Memang kamu tahu bagaimana kami memberitakan atau mengabarkan Injil di antara kamu oleh karena kamu. Paulus nyesal begitu. Kenapa kau beta beritakan Injil, kamu anggap itu kata-kata saja. Kamu anggap remeh-temeh, kamu anggap recehan, kamu anggap sampah. Itu Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika. Padahal itu kekuatan oleh Roh Kudus. Itu kepastian iman. Tapi orang anggap remeh-temeh. Kristen, anjing, dan babi. Makanya anak-anak Tuhan, tema kita tahun ini sekali lagi, mari kita ke Bethlehem. Karena di Bethlehem tidak ada anjing dan babi. Di Bethlehem, di kandang itu tidak ada anjing dan babi. Di kandang itu hanya ada domba. Siapa domba? Orang-orang yang hidup dalam kesucian, orang-orang yang hidup di dalam saudaraku ketaatan, orang-orang yang menghargai firman Allah. Itu domba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan sama kayak kambing, sama kayak anjing dan babi. Makanya saya ulang, di Bethlehem tidak ada. Maka Yesus juga tidak lahir di kandang anjing dan kandang babi. Sebab kalau lahir di kandang anjing dan kandang babi, mengkali potong ancur model kain ayat-ayat dong, saudara. Tapi sekali lagi Yesus ada di kandang domba, supaya kita jadi domba-domba, bukan jadi anjing-anjing dan babi-babi seperti yang tadi Alkitab bicarakan. Anak Tuhan, kan masih terlalu banyak orang Kristen model kayak anjing dan babi itu, ya, yang meremeh-temehkan firman. Saya kalau orang remeh-temeh firman, saya cuma ketawa-ketawa saja.
Saudara, itu bukan ketawa sukacita, tapi saya pikir orang kok bodohnya minta ampun. Ya. Kalau baru Kristen ya masuk akal, malusu bertahun-tahun Kristen, bertahun-tahun di dalam gereja, tapi kok tidak tahu firman itu siapa? Kebenaran itu apa? Alkitab itu apa? Injil itu apa? Kok nggak ngerti? Tadi malam saya pimpin ibadah Natal BNI, ya saudara. Kan sebelum kita gereja Tuhan lebih dulu, saudaraku. Jadi kita bergantian, habis mereka ibadat baru kita. Saudara terkasih, saya pergi karena lebih seduh, maka saya juga akhirnya masuk dalam ibadat mereka. Waduh, saudara, memang kelihatannya itu sesuatu yang ya kita tidak usah lakukan lagi. Tapi saya mau tarik maknanya, saudara. Yang baca ayat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu dia maju ke depan, dia pegang Alkitab, dia cium dulu. Ya. Sebelum dia baca, dia cium dulu. Baru dia baca tuh sampai keringat halus, saudara. Padahal hanya baca Injil Lukas pasal 2, ya saudara, ayat 15. Mau baca keringat halus. Waktu dia sampai di depan Tambaduk, kebetulan dia duduk dekat kami. Saudaraku, dia bilang, wih tadi dia baca, dia rasa gamatar, saudara. Wah, saya melihat saudara dari sisi positifnya, bahwa orang menghargai firman Allah. Yang hanya kok saudara kertas itu dihargai. Sampai dia cium, dia baca, gemetar, keringat halus. Kita orang Kristen kadang-kadang saking anggap Alkitab biasa, kita pegang, kita bawa di mana-mana. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan separuh orang bisa taruh rokok di tengah-tengah Alkitab. Akhirnya doa anggap Alkitab ini sesuatu ada di pun nilai. Kebenaran tuh sudah jadi sesuatu yang sama dengan buku-buku biasa, sama dengan saudaraku, ya buku-buku tulisan manusia yang lain. Orang so anggap firman itu seperti itu, sampai orang so tidak peduli lagi. Romo mereka khotbahnya mungkin 15 menit saja. Saudara yang terkasih dalam itu jurusan sampai, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi saya lihat mereka punya cara beribadah, ya saudara, dengan sejumlah liturgi yang begitu panjang, ya, tapi luar biasa menghargai. Saya mau ambil sisi positifnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa mereka tahu ada Tuhan di sana, mereka tahu ada Allah di sana. Itu penting sekali anak-anak Tuhan. Dan ini yang kita mesti sama-sama ketahui. Mari kita pergi ke Bethlehem. Saya ulang, karena kita ke Bethlehem, kita tidak ketemu anjing-anjing dan babi-babi. Ya, selain saudara terkasih dalam Tuhan, anjing dan babi itu kotor. Orang Yahudi memang tidak suka piara anjing dan babi, tidak suka mereka. Anjing dan babi bagi orang Yahudi itu kan binatang najis, binatang yang tidak boleh mereka lihat, mereka tidak boleh raba. Saudara, selain dengkotong sekarang itu makanan enak, dulu tidak bisa, kan Taurat melarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Tuhan sekali lagi beritahu kita, anak-anak Tuhan, saya ulang, mari kita pergi ke Bethlehem ini supaya kita mulai menyadari diri, ya, bahwa hanya ada domba saja yang di Bethlehem, tidak ada binatang lain, apalagi anjing dan babi. Next, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat, selain anjing dan babi itu bicara tentang tidak menghargai firman, Alkitab juga bilang anjing dan babi di dalam teks ini. Perhatikan Matius 8 ayat 32. Ya, Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Siapa yang Yesus bicarakan ini? Setan, legion, yang saudaraku merasuki 2 orang yang kerasukan setan di Gerasa. Waktu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Gerasa itu bukan daerah orang Yahudi, makanya ada babi. Ya saudara, ya, waktu sekali lagi setan-setan itu disuruh pergi, setan itu keluar mau kemana? Itu ayat bilang, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Ya saudara, jadi setan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Orang Kristen babi yang ketiga adalah orang Kristen yang dikuasai setan, suwangi,
dukun. Itu suanggi dukun segala macam yang bermain-bermain dengan setan mistik, itu Kristen babi itu. Saudara terkasih. Karena memang setan suka ada di babi. Saudara, dia mau pindah ke babi. Kalau dia keluar dari manusia, dia pindah ke babi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen kan masih main dua kaki, mistik, ya, masih ada di dalam kesetanan, masih ada di dalam persuanggian, masih ada di dalam perdukunan. Nah, tapi dia bilang dia Kristen. Saudara yang terkasih dalam, itu saya sebut, Alkitab sebut Kristen begitu tuh Kristen babi itu. Yang menguasai dia adalah setan Allah. Setan-setan pun atribut semua. Setan menjadi ilahnya, setan menjadi Allahnya, setan menjadi Tuhannya. Ya. Jadi setan itu bisa jadi Allahnya orang-orang tertentu. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama, kata Allah itu kadang ditulis dengan A kecil, ya. Kadang ditulis ilah, i-nya kecil. Itu maksudnya apa? Ilah A kecil, Allah A kecil. Itu maksudnya Allah lain. Bukan Elohim, bukan Yahweh. Tapi Allahnya si penganut-penganut berhala itu. Penganut-penganut setan yang masih berkompromi dengan setan, suanggi, dukun, segala macam. Itu adalah orang Kristen yang sebenarnya disebut Kristen babi-babi. Anak-anak Tuhan, kita ini bukan demikian. Kita Kristen domba. Dan tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan setan menguasai pindah ke domba-domba. Tidak ada, saudara. Domba tidak dikuasai oleh iblis. Domba adalah binatang yang sekali lagi menggambarkan tentang hidup orang-orang benar. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Itulah Kristen yang sesungguhnya. Lanjut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, babi juga dan anjing itu menggambarkan ayat berikut ini. Ya. Next. Ya, 1 Petrus. Belum. Hilang ayatnya. Sorry, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Masih ada satu. Saya sebut saja ayat itu. Di dalam kitab Petrus, saudaraku, pasal yang kedua, sabar saya lihat. Tiba-tiba hilang di situ ya. Ketika Alkitab bicara tentang babi, 2 Petrus 2 ayat 22. Begini firman Allah. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa. 2 Petrus 2 ayat 22. Yang benar ini, ya, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Siapakah mereka? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke perikopnya, mulai dari ayat yang ke 12, saudara, kita menemukan ayat-ayat itu bicara tentang saudara orang-orang Kristen yang dikuasai oleh hawa nafsu. Mulai ayat 10 ya. Saudara, dikatakan begini, saya bacakan. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Itu sama seperti anjing dan babi. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ayat yang ke-13. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari. Nah, itu orang-orang yang disebut anjing dan babi. Ya sudah, berfoya-foya pada siang hari. Mereka menganggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Dan seterusnya. Lalu kemudian di ayat yang ke-22 puncaknya.
Bagi mereka yang tadi saya sebutkan itu, mulai ayat yang ke-10 dan seterusnya, cocok apa yang dikatakan peribahasa. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Artinya apa? Orang Kristen, tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar tobat, sebentar kumat, ya, sebentar jadi orang Kristen, sebentar jadi orang jahat. Ini saudara terkasih dalam Tuhan, itu sama seperti anjing yang kembali ke muntah dan babi yang kembali kepada kubangan, ya. Karena hanya anjing yang jilat kembali dia muntah, hanya babi yang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dia makanan dia loli di atas, ya. Hanya babi saja dan anjing yang modelnya begitu, yang saudara bermain, minta maaf, dia pun kotoran sendiri. Babi kalau di kandang kan dia tidak tahu dia pun tai mana, dia pun kincing berak mana, dia main semuanya. Itu orang Kristen yang sekali lagi suka bermain di dalam dosa-dosa, yang suka kembali ke dunia lama, yang suka kembali kepada masa lalu. Itu orang Kristen anjing dan babi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu pertama mau bertobat dia bilang, Bapak, saya sudah sungguh-sungguh di hadirat Tuhan, Bapak. Saya minta Bapak tenggelamkan saya sudah. Ya saudara, akhirnya kita kan manusia tidak lihat orang pun hati dan tidak tahu orang pun 5 tahun ke depan, tidak tahu orang pun 10 tahun ke depan. Kita kan tidak tahu. Ya, begitu dia omong begitu, kita ini percaya saja. Tuhan, anak ini sudah datang di hadapan hadirat-Mu. Dia menyerahkan semua pelanggaran dan dosa-dosanya. Saudara, habis itu kita kasih masuk dia. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan saya pernah dengar saudara orang cerita kepada saya, baru habis tenggelam, ya. Baru habis tenggelam karena kebetulan saudaraku ini di daerah dingin, ya. Di Kupang sini, di daerah dingin. Saudara, di NTT maksud saya, di daerah dingin. Jadi saya juga pernah baptis orang di daerah dingin di Kapan. Saya pernah baptis orang di Kapan. Ngeri depu air itu sejuk, bukan sejuk lagi, es batu, ya. Jadi turun pi baru beta baru injak karena itu kolam baptisan, bepung kaki sudah matar kok es di Kapan. Saudara terkasih, dan itu hari beta baptis 12 orang. Jadi beta menggigil di dalam itu air, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu beta dengan almarhum pendeta Paulus Lawalata masih hidup, ya saudara. Nah, mungkin beliau ini sudah tahu bahwa air dingin, jadi dia tidak turun. Dia bilang, Pak, saya yang turun, saya doa dari atas. Aduh, saya pun turun, ini aduh bakin terlalu dingin. Mungkin air juga sudah simpan lama, ya, dalam gereja. Saudara terkasih, sama kayak kita pun gereja begini, ada bak di dalam. Ya, begitu keluar dari ini, tapi ini bukan cerita, ini bukan terjadi di yang saya baptis, bukan, ini di lain tempat. Begitu keluar karena kedinginan, maka dia di samping gereja dia langsung tarik rokok memang. Sudah ini habis bertenggelam ini. Itu yang namanya anjing dan babi. Bertenggelam belum 2-3 hari, baru menit. Keluar dia bilang, bisa tahan lah. Langsung nasbo. Aduh, kasihan saudara. Itu Alkitab bilang cocok, ini peribahasa yang benar. Anjing kembali ke muntah dan babi mandi kembali lagi ke kubangannya. Main berulang. Padahal waktu saudara terkasih dalam Tuhan, bimbingan baptisan kan selalu kita kasih tahu. Baptisan itu tanda pertobatan. Baptisan itu artinya saudara terkasih dalam Tuhan, kita tinggalkan kita punya hidup lama dan kita ada dalam hidup baru. Sudah jelaskan bola balik, ya, tapi saya ulang, namanya anjing dan babi. Firman don't dengar habis so inja-inja. Ya itu makanya Alkitab bilang firman Allah, saudaraku, kalau orang yang menerima firman demikian, perintah kudus demikian, dia tidak akan hargai. Samalah peribahasa yang cocok, dia akan kembali ke muntah, kembali ke saudara kubangan, akan kembali terus. Anak-anak Tuhan, saya selalu bilang kita ini belum sempurna, tidak ada manusia sempurna, tapi jangan kembali kepada dosa-dosa masa lalu kita, saudara. Jangan kembali kepada dosa-dosa masa lalu kita yang pernah kita tinggalkan. Kita ini sudah jadi domba, bukan anjing dan babi. Kristen domba, Kristen yang hidup di dalam ketaatan,
yang hidup di dalam kebenaran. Saya ulang, makanya momentum Natal tahun ini Tuhan ajak kita pergi ke Bethlehem. Saya ulang, di Bethlehem tidak ada anjing dan domba, yang anjing dan babi, hanya ada domba saja yang ada di domba di Bethlehem. Ya, itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik, tahun 2025 tinggalkan sudah, ya, tinggalkan perilaku anjing dan perilaku babi itu. Jangan lagi, ya saudara. Kita jangan jadi orang Kristen begitu, main ulang di lompor, main ulang di muntah. Minta maaf, jilat kembali kita pun muntah. Aduh, subah busuk itu. Ya. Bertobat itu bertobat sungguh-sungguh. Bertobat itu betul-betul. Saya selalu bilang, jangan jadi orang Kristen tomat kumat. Jangan. Ya. Bertobat sungguh-sungguh. Ya. Itu yang Tuhan inginkan buat kita. Next. Selain Alkitab bicara tentang anjing dan babi, orang Kristen juga seringkali diibaratkan dengan gambaran seperti ular. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ayat ini. Amsal 23 ayat 31 dan 32. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Nanti saudara baca terus ayat 33, 34 dan seterusnya. Itu bicara tentang siapa? Tentang orang Kristen yang masih hidup terus dalam kemabukan. Ya. Dan saudaraku, kalau hidup dalam kemabukan terus menerus, itu diibaratkan seperti ular beludak. Ya. Yang saudaraku yang terkasih merasa bahwa anggur itu begitu nikmat, anggur itu begitu enak, menyenangkan, tetapi sekali lagi yang memagut seperti ular. Akhirnya orang kalau sudah dipagut ular, kalau saudara baca Amsal pasal 23 itu, selanjutnya akan diceritakan bahwa mereka merasa diri hebat, mereka merasa diri, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apalagi mereka bisa lakukan apa saja. Ya, itu nanti saudara lihat di dalam teks itu, Amsal pasal 23. Ya, perilakunya akan menjadi jahat. Ya. Karena sekali lagi ada sifat ular yang mulai terkontaminasi pada pribadi orang-orang itu. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen yang masih mabuk larut terus, apalagi bulan Desember begini dong kesempatan mabuk. Ya. Kasihan ya, su Kristen begini lama tahun rayakan Natal, saudara, tapi tidak tahu bahwa saudaraku, hidup di dalam kemabukan itu gambaran daripada hidup seperti ular beludak. Ya. Ular, saudaraku. Orang Kristen domba tidak ada yang model begitu. Kristen domba tidak hidup dalam kemabukan. Kristen domba tidak tertarik dengan anggur. Salah satu yang tidak disukai oleh para imam itu adalah anggur, saudara. Yang tidak boleh, ya, itu dilarang oleh kitab imamat. Imam-imam itu tidak boleh, orang-orang Lewi tidak boleh minum anggur. Saudara terkasih, tidak boleh hidup dalam kemabukan, apalagi minum anggur, saya tidak boleh. Mereka dilarang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, bukankah Alkitab mengatakan bahwa kita ini imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Tapi kadang-kadang kita bikin diri sama kayak ular, ya, yang tidak mengerti, saudaraku, yang terus kembali kepada kemabukan. Itu Kristen ular. Apalagi yang Alkitab gambarkan seputaran tentang hewan, masih ular. Saudara, hewan yang digambarkan kepada manusia ular. Kenapa? Yang berikut, yang kedua, ular ini adalah disebut dalam teks ini kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak panggil mereka lagi, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan Yesus tidak panggil mereka, mungkin ada yang nama Nehemia,
Daniel, Yesaya, mungkin karena orang-orang Yahudi itu namanya pasti nama perjanjian lama, saudara. Tuhan tidak pakai mereka pun nama lain. Tuhan pakai cuma ular-ular. Kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Kalau saudara baca Matius pasal 23, saudaraku, ini bicara tentang sejumlah hal yang dilakukan oleh ahli Taurat, ya. Dan selalu diwarnai dengan kata yang pertama, celaka, 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 celaka. Nanti saudara baca itu, ya. Celaka, celaka itu muncul banyak sekali dalam Matius pasal 23. Di puncaknya Yesus berkata, kamu ular-ular, saudara. Nah, kalau kita baca itu celaka, 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 lebih banyak menjurus kepada kemunafikan, saudara. Jadi kenapa Tuhan Yesus sebut mereka ular? Karena ular melambangkan yang namanya kemunafikan. Kemunafikan itu apa, saudara? Kemunafikan itu adalah, saya suka sebut ini toh, munafik itu dari ini untuk menerjemahkan kata kemunafikan lebih gampang dimengerti. Munafik itu adalah muka, nabi, pikiran kotor. Nah itu, muka, nabi, pikiran, kotor. Nah, jadi muka itu kelihatan ke suci, muka itu kelihatan ke baik, muka itu kelihatan ke saudaraku yang terkasih dalam Tuhan senang. Tapi sebenarnya hati itu ada parah banget, saudara. Hati itu diwarnai dengan segala kebusukan. Hati itu menyimpan sejumlah kepahitan. Hati menyimpan sejumlah hal-hal yang tidak menyenangkan ada dalam hati. Itu namanya saudara orang Kristen ular. Ya, hati-hati dengan Kristen ular. Karena di muka dia bisa sangat baik, tapi dia di belakang bisa sama ke Yudas Iskariot yang menjual Anda. Itu kemunafikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, itu Yudas Iskariot jalan sama-sama dengan Yesus, tapi dia Kristen ular, bukan domba. Dia rasul ular, bukan rasul domba. Kenapa? Buktinya dia jual Yesus, bahkan dia cium Yesus. Saudara bisa bayangkan itu. Nah, hati-hati orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kalau ada kemunafikan di dalam diri kita, ya, kalau ada kemunafikan yang saudaraku kita sembunyikan di dalam diri kita, semua yang kita tonjolkan hanya kamuflase, hanya kelihatan di luar, saudara, itu akan berakibat sesuatu yang tidak menyenangkan. Beberapa hari yang lalu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda nonton di Facebook atau apa ya, ada seorang anak bunuh adiknya sendiri, adik kandung. Leher dia kasih putus, leher dia kasih putus, kasih pisah. Main-main gila, angkat pisau, horok, kasih putus leher. Dia pada usia-usia kayak Evelyn, ya Ayu begitu, kecil. Potong kasih putus leher. Jangankan saudara terkasih dalam Tuhan, orang lain, saudara kandung pun bisa munafik. Nah, ya, jangankan keluarga, saudara kandung, jangankan teman, sahabat, saudara kandung saya bisa munafik. Maka kita mesti hati-hati, anak-anak Tuhan. Saya selalu bilang, ingat baik-baik Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ada orang suka simpan sesuatu di dalam hati, lalu dia bilang begini, beta ada kumpul-kumpul ini, tunggu nanti. Kumpul apa? Jangan jadi Kristen begitu, saudara. Orang lihat kita baik-baik, tapi dia ada kumpul-kumpul. Kumpul itu kumpul yang baik, ini kumpul yang sonde baik. Nanti dia lihat satu hari baru dia lihat, gak ada kumpul-kumpul kasih dia ini. Anda setan ular. Jangan. Kita domba tuh tulus, domba tuh ikhlas. Jangan kumpul, datang kau mau langsung. Sorry ya, beta kayaknya agak suka dengan lu. Kenapa? Lu pun sikap begini. Sorry be, omong apa adanya. Ya, minta maaf. Tapi beta bukan son suka karena itu beta son sayang lu son. Ya, tapi ini beta kasih tahu apa adanya.
Itu saudara, beta sayang lu, beta cinta lu. Tapi soalnya ada, tidak ada U di balik B. Tidak ada saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada maksud tertentu. Tidak ada. Sekali lagi itu lebih baik. Makanya Alkitab berkata, lebih baik teguran yang nyata daripada apa? Kasih yang itu bahaya. Alkitab juga berkata, saudara terkasih dalam Tuhan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kawan pukul dan maksud baik, tapi saudara lawan dia cium lu baik, ini munafikin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati. Ya. Dia kasih kita makan terus, tapi kita tidak sadar di setiap makanan yang dia kasih dia sisip racun di dalam. Tapi itu racun tuh bunuh lu perlahan-lahan. Nah itu orang munafik tuh begitu. Saudara, hati-hati. Ahli Taurat itu demikian. Yesus su tahu dong otak ular itu. Ya. Makanya Yesus panggil lah bilang, Yohanes atau Markus, Tius, ular. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ular. Makanya kita anak-anak Tuhan waspada, jangan masuk pada kelompok ular. Jangan. Kita ini, saya ulang, domba. Ular akan mati habis. Jangan kamu pikir kamu luput dari neraka. Itu ayat bilang. Kamu akan selesai. Itu kan bilang tinggal tunggu lu pun timing. Makanya itu harus mulai dengan celaka. Habis lu. Itu Kristen seperti ular. Next. Hewan berikut. Oh masih ular. Ular juga banyak. Lanjut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh sama. Itu sama kali. Lanjut aja. Ya, serigala. Digambarkan seperti serigala. Lihat ayat ini. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi palsu, saudara. Kenapa nabi palsu itu disebut serigala yang buas? Karena mereka itu memperalat Tuhan dengan pakai karunia-karunia. Ya, mereka memperalat Tuhan dengan menggunakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang Kristen yang disebut serigala berbulu domba. Tuhan kasih mereka karunia-karunia, tapi saudara itu karunia mereka pakai untuk hal-hal yang sebenarnya tidak menyenangkan Tuhan. Dong doa pakai nama Tuhan, dong bikin mujizat pakai nama Tuhan, dong buat segala-gala pakai nama Tuhan. Sesuai dengan Matius 7 ayat 21, 22 dan 23 ditampilkan di isi worship. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kan puncaknya. Matius 7 ayat 21. Ya, tadi Tuhan ngomong sama mereka, kamu tuh serigala berbulu domba. Tuhan lalu bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa kok mereka berseru Tuhan tapi tidak masuk sorga? Karena mereka memperalat Tuhan dengan karunia-karunia mereka. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22 Matius 7. Perhatikan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Oh ya, memang bernubuat pakai nama Tuhan, tapi memperalat Tuhan. Mengusir setan demi namamu? Ya, pakai nama Tuhan. Mengadakan banyak mujizat-mujizat demi namamu juga? Ya, tapi cuma memperalat Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat 23, Yesus terus terang kepada mereka. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Peralat Tuhan saja. Anak-anak Tuhan, sekali lagi, ular sifatnya adalah memperalat Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan beri. Berapa banyak juga orang Kristen yang begitu, pelayan-pelayan Tuhan yang begitu.
Tuhan kasih dia talenta, Tuhan kasih dia karunia, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi dia pakai itu hanya untuk memperalat Tuhan dalam hidupnya. Jangan. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau Tuhan kasih kita kasih karunia, Tuhan kasih kita berkat, Tuhan kasih kita sesuatu yang menyenangkan, pakai untuk menyenangkan Tuhan. Karena Roma pasal yang ke-11 ayat 36 bilang, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada amin? Jangan peralat Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak suka orang peralat Dia. Ya, semua pakai atas nama Tuhan habis. Tetapi sebenarnya bukan untuk Tuhan, untuk dia punya kepentingan diri sendiri. Hanya atas nama sah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka bikin mujizat pakai nama Tuhan. Tapi itu hanya simbol. Hanya atas nama. Tapi sesungguhnya mereka yang curi kemuliaannya. Mereka yang dapat kemuliaannya. Mereka yang soa kemuliaannya. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan berikan kita segala sesuatu, ingat. Segalanya bukan untuk kita. Tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu Kristen ular. Ya. Next. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kristen serigala, ular lagi. Lanjut. Kristen yang terakhir itu selain domba, selain ular, serigala, babi dan anjing, Kristen kambing. Lihat ayat ini. Ya. Matius 25 ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan jemaat sambung 1, 2, 3, kambing-kambing di sebelah kirinya. Siapakah yang dimaksud kambing-kambing? Orang Kristen yang tidak peduli dengan pelayanan terhadap jiwa-jiwa yang membutuhkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Itulah orang Kristen kambing. Dari mana? Sekarang kita mau lihat teks dalam Matius 25, tampilkan di isi worship, mulai dari ayat 40 kita baca. Ya. Matius pasal 25 ayat 40. Ya, perhatikan saya bacakan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku. Siapa? Kambing-kambing. Hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa mereka si kambing-kambing itu, orang-orang terkutuk itu? Ayat 42, perhatikan. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. 43, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. 44, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar? Ini si kambing-kambing tanya, ya. Atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Mereka tanya, ini kambing-kambing tanya. Lalu Tuhan jawab bilang apa? 45. Saudara, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk siapa? Salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Siapakah orang yang paling hina itu? Itulah jiwa-jiwa yang lapar, yang haus, yang sakit, yang telanjang. Saudara, kalau kita baca ayat ini bisa dua makna di sana. Makna yang pertama, lapar, sungguh-sungguh lapar akan makanan. Haus, sungguh-sungguh haus akan makanan. Telanjang, sungguh-sungguh telanjang, tidak punya pakaian. Tapi bisa punya makna yang kedua. Lapar dan haus yang dimaksud adalah dia belum mendengar firman Allah, dia belum mendengarkan Injil Kristus. Telanjang yang dimaksud adalah dia belum berpakaian kebenaran. Saudaraku, berapa banyak orang yang peduli kepada jiwa-jiwa itu?
Berapa banyak orang yang mau hatinya taruh kepada jiwa-jiwa itu. Banyak orang pergi gereja hanya pikir dia pun diri. Dia san pikir soal jiwa-jiwa yang lain. Dia tidak pikir soal jiwa-jiwa yang lagi lapar dan haus. Dia tidak pikir soal jiwa-jiwa yang sakit. Tidak pikir dia. Yang penting apa dia? Yang penting saya bagaimana diberkati, saya bagaimana sukses, saya bagaimana kaya, saya bagaimana dapat duit, saya rajin gereja. Tapi soal jiwa-jiwa dia tidak pikir. Orang Kristen begitu, Kristen kambing. Karena domba tidak demikian. Domba nanti kita akan baca di ayat ya. Tadi di ayat yang ke-35 dan seterusnya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sampai 4:39. Sebentar dalam poin di domba baru saya akan baca itu ayat. Itu kambing. Jadi saudara bisa bayangkan berapa banyak orang Kristen yang saudaraku akan enyah. Seperti yang tadi dikatakan di dalam Alkitab. Mungkin mereka akan bilang, oh kami pergi gereja. Ya kau pergi gereja tapi pikir jiwa tidak. Pikir pelayanan untuk jiwa-jiwa tidak. Haus dan lapar yang lagi telanjang. Pikir tidak. Yang dipenjara oleh dosa. Pikir tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, pandanglah sekelilingmu, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tiap hari kita mesti rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Tiap hari kita mesti rindu jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, sebab saya ulang lagi. Memang ada orang Kristen kambing, tapi ada domba-domba yang perlu dijangkau. Yang mungkin lagi tersesat. Maka jangan jadi Kristen kambing, jadilah Kristen domba. Hari ini kita semua diajak pergi ke Bethlehem. Di Bethlehem saya ulang, hanya ada domba. Hanya ada gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba. Yesus lahir di kandang domba-domba. Bukan lahir di kandang kambing, bukan lahir di kandang serigala, bukan lahir di kandang ular, bukan lahir di kandang anjing dan babi. No. Dia lahir di kandang domba. Next. Saudara, sekarang kita akan memperhatikan hari ini. Kita belajar khusus tentang Kristen domba yang Tuhan kehendaki. Ya, apa saja ciri domba itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, Yohanes 10 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Saya kan tadi sudah singgung-singgung, jadi saya tinggal mau menjelaskan lebih detail saja tentang sifat atau ciri-ciri domba itu. Perhatikan Yohanes 10, agak tulisannya kecil. Saya bacakan saja buat kita semua ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itu ciri daripada domba. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada mic yang satu tadi, WL punya. Bisa sabar ya. Ini agak mati-mati. Jadi domba itu sangat erat kaitannya dengan gembala. Sama kayak ada hubungan batin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi domba dengan gembala itu mereka punya suatu ikatan yang begitu kuat. Ya. Semacam ada keintiman. Sampai kalau dengar suara gembala, mereka tahu mana gembala dan mana bukan. Mereka betul-betul, saudaraku, mendengar dan mengenal serta mengikuti suara gembala mereka. Bahkan saudara terkasih di dalam Tuhan, jangankan suara gembala, suara tongkat gembala dan gada gembala saja mereka tahu. Itu domba. Makanya kalau saudara baca Mazmur 23, itu ayat mengatakan, saudaraku, bahwa dalam lembah-lembah kekelaman, Daud mengatakan dia itu kan seperti domba. Dia tahu bahwa gada dan tongkatnya menyertai aku. Saudara, gada dan tongkat itu adalah dua alat yang dipakai ya saudara untuk mengetok.
sebagai tanda di mana gembala ada, suara itu akan diikuti. Suara itu akan diikuti oleh domba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu ciri daripada domba. Makanya tadi kontras atau berlawanan dengan saudara yang terkasih dalam Tuhan yang tadi kita sebut anjing babi. Kalau anjing babi tidak dengar suara gembala, tidak dengar suara firman Allah, tidak dengar. Saudara yang terkasih. Kambing tidak dengar suara firman Allah. Serigala tidak dengar. Ular tidak akan dengar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Mereka bikin dompun tingkah masing-masing. Anjing bikin depung, babi bikin depung, ular bikin depung, serigala bikin depung. Pokoknya dong tidak mau toe. Kambing bikin depungnya. Nah, sekali lagi kita orang Kristen bukan begitu. Kita ini domba. Kalau kita domba, sekali kita mengenal suara gembala kita. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, suara gembala itu bicara tentang firman Allah. Jadi kalau saudara dengar firman, itu sama saja dengan saudara mengenal dan mengikuti suara gembala. Ya. Nah, firman itu kan Tuhan tidak bicara langsung dari langit sana, tapi dia pakai gembala yang ada di dunia ini. Maka dengar suara Tuhan itu sama dengan mendengar suara gembala di dunia, itu sama dengan mendengar suara gembala yang di sorga. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak dengar suara gembala di dunia itu sama dengan tidak dengar suara gembala di sorga. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu kaitannya erat. Kecuali gembala di dunia tidak omong firman. Nah, itu beda. Baru Anda bilang, saya tidak mau ikut. Karena itu gembala omong bukan firman. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan ikut. Itu suara asing. Jangan. Domba tuh begitu. Domba itu memang betul-betul tahu mana suara asing dan mana suara gembala. Kalau itu suara firman Allah, jangan berontak. Karena hanya anjing, babi, ular, serigala, kambing yang tidak mau dengar kebenaran Tuhan. Saudara, domba taat. Domba dengar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Itu. Makanya kalau saudara baca itu gembala-gembala, waktu malaikat omong, kan saya sudah khotbah beberapa kali. Omong dong, ikut, ini suara Tuhan. Suara Tuhan. Siapa yang ngomong? Bukan Tuhan, malaikat yang omong. Siapa itu malaikat? Utusan, angel, utusan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu semua orang Kristen yang ada di bawah penggembalaan firman Allah, dia mesti tunduk dan taat kepada kebenaran. Taat, dengar suara gembala, dengar suara firman Tuhan, itu domba. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena kalau domba, dia tidak berontak. Karena domba, dia taat, diikuti. Dia tahu ini suara gembala saya. Dan gembala tidak pernah bawa saya ke tempat yang salah. Suara gembala itu selalu membawa ke tempat yang penuh dengan kesejukan. Suara gembala selalu menuntun kepada air yang tenang. Suara gembala selalu menuntun kepada, saudaraku, rumput yang hijau. Ya, next. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat Amsal 12 ayat 26. Baca sama-sama dengan saya ini ayat ya. Amsal 12 ayat 26. 1, 2, 3. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang benar atau domba itu dia dapat tempat penggembalaannya. Dia digembalakan, dia dengar suara gembala, dia tidak di luar kandang, dia ada di dalam kandang. Tetapi orang fasik sesat. Karena tidak ada gembala, tidak ada suara yang dia ikuti. Tidak ada suara yang dia dengar. Saudara terkasih dalam, jalannya arba biru. Tidak dengan orang Kristen. Itu domba. Next. Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa yang Alkitab katakan lagi tentang domba? Matius 25 ayat 33 tadi. Dikatakan domba-domba itu di sebelah kanan. Ini yang tadi saya sebut, saya mau baca ayat 35 nanti ya. Saudara, siapakah yang dimaksud ini? Ini orang-orang yang melayani jiwa-jiwa. Itu domba-domba.
Jadi domba-domba itu dengar apa yang dikatakan gembala, ikuti apa yang dikatakan gembala. Lalu dompung hati juga sama dengan gembala. Hati yang mau melayani jiwa-jiwa. Hati yang rindu penuaian. Hati yang rindu orang-orang sakit disembuhkan. Hati yang rindu orang-orang yang saudaraku lapar diberi makan. Orang-orang yang haus diberi minum. Orang-orang yang telanjang dikasih pakaian. Orang-orang yang disebut orang asing diberikan tumpangan. Itu hati domba. Itu hati gembala. Saudaraku, lihat ayat 35 dari Matius 25. Tampilkan di SC Worship. Matius pasal yang ke-25 ayat 35. Saudara, saya bacakan buat kita sekalian. 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini beda dengan kambing tadi. Kalau kambing tidak. Kalau ini dilakukan itu semua. 37. Ya, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau makan, tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Pertanyaannya sama, domba tanya, kambing jutanya. Tapi saudara lihat, jawaban yang diberikan oleh Tuhan beda. Kambing punya Tuhan tadi sudah bilang, ya, kamu tidak melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari yang hina. Tetapi untuk domba, Tuhan bilang apa? 39. Perhatikan. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? 40 jawabannya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepada sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Semua yang saudara lakukan bersama dengan saya dalam pelayanan tuaian jiwa, semua itu adalah saudara lakukan untuk Tuhan. Saudara ingat baik-baik itu, ya. Waktu kita kunjungi orang-orang di mana lagi tempat saya lupa, ya di Oisapum itu apa lagi, Kuan Heung. Kita pergi kemana lagi waktu itu, ya, so Takari. Saudara, kita pergi karena apa? Karena kita mau jadi domba. Karena hati kita seperti hati gembala kita, gembala agung kita, yang cari domba-domba yang tersesat, yang cari domba-domba yang haus dan lapar, yang cari domba-domba yang telanjang, yang cari domba-domba yang membutuhkan. Itulah yang sampai hari ini saya terus kerjakan, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, itu yang saya juga mau saudara kita semua memiliki semangat yang sama, ya. Kenapa saya setiap minggu selalu menunjukkan itu di layar slide sekarang? Saya rindu saudara, hati kita bukan hati kambing. Hati kita bukan hati ular, hati kita bukan hati serigala, tapi hati kita hati domba. Hati yang punya, saudaraku, rasa ingin melayani jiwa-jiwa. Hati yang ingin berkorban bagi jiwa-jiwa. Hati yang ingin melakukan segala sesuatu untuk jiwa-jiwa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena masih ada banyak domba-domba yang tersesat dan butuh kita pergi lepaskan. Ada banyak domba-domba sakit yang butuh disembuhkan. Ada banyak domba-domba lapar yang butuh dikasih makan, haus dan dikasih minum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi adakah orang-orang itu berpikir? Saudara baca cerita tentang orang Samaria yang baik hati dan murah hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kali mereka turun dari Yeriko menuju ke Yerusalem. Alkitab berkata, orang Yahudi lihat orang Yahudi jalan lewat sah. Padahal ada orang yang lagi tergeletak di pinggir jalan, saudara. Ya. Orang satu datang lewat lagi, orang Farisi ahli Taurat datang lihat lewat, tidak bikin apa-apa. Kenapa? Karena mereka bukan punya hati domba. Hati mereka hati ular, hati mereka hati serigala, hati mereka hati anjing dan babi. Saudara terkasih, tapi datang seorang Samaria. Dia datang, waktu dia lihat dia tidak bisa, saudaraku, lewat begitu saja. Dia angkat orang itu, dia balut lukanya, dia kasih naik di atas keledainya. Saudaraku, itu yang Tuhan bilang, aku mau orang seperti ini. Aku mau orang seperti orang Samaria itu. Anak-anak Tuhan,
milikilah hati orang Samaria, hati domba, hati yang penuh belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Next, Kristen domba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, perhatikan ayat ini. Ya sudah, lanjut ya. Lukas 15 ayat 4 dan 5. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu, padahal sesat cuma satu, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Itu domba. Saudara, saya garis bawahi kata meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Jadi kalau kita cari domba, kalau kita dapat itu domba, kita arahkan dia, kita gendong dia, kita peluk dia, dia tidak berontak. Itu domba. Nah, saudara. Tapi kalau kita pergi cari dan temukan, saudara, bukan domba, ular, hati-hati. Kalau saudara cari dan temukan kambing, hati-hati. Temukan anjing dan babi, bahaya kita. Tapi kan kita tidak tahu mana anjing, mana babi, mana kambing, mana serigala, mana domba. Cari dulu. Ya. Kita cari dulu, beritakan dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi kemarin setelah pulang dari pelayanan di mobil, saya dengan istri cerita-cerita. Saudara, istri bilang begini, saudara, ya beta heran ya sekarang kalau pendeta khotbah kok keras-keras semua, tapi kok orang banyak yang semakin juga tidak mau taat kepada firman. Saya bilang begini, justru khotbah yang semakin keras itu semakin membuktikan mana domba yang sesungguhnya, mana anjing, mana babi, mana kambing, mana ular, mana serigala akan semakin terlihat. Ya. Kita akan semakin tahu, oh ini domba. Kalau domba itu apa? Oh dia akan diarahkan enak, gendong dia, kotong senang ya saudara, karena dia tidak akan berontak. Taruh dia di leher, dia diam-diam saja, bodoh-bodoh saja, angka enak-enak. Saudara, bahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara buka di YouTube dan saudara lihat video tentang bagaimana saudara kulit bulu domba itu dikuliti, ya saudara, untuk diambil bulunya. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu domba tidak bergerak, tidak berontak. Jadi saudaraku, dia pun gembala itu akan iris kasih pisah antara dia punya bulu dengan dia punya badan tubuh, tapi dia tidak berontak. Tapi coba saudara kupas ular hidup-hidup, mati. Saudara, kambing, oh dia tonggosan lu memang. Serigala, makan buang kita. Saudara terkasih dalam, tapi domba tidak. Kulitnya sampai habis mulus. Domba itu dia pun kulit kan, dia pun bulu kan mau dipakai untuk bikin segala macam baju, segala macam. Itu bukan domba mati, domba hidup. Saudaraku, nanti kalau suka ambil habis dia pun bulu, saudaraku, nanti lama-lama itu bulu tumbuh lagi. Kalau sudah tumbuh lagi nanti gembala datang, iris lagi, angka lagi. Saudara, tapi domba tidak pernah memberontak. Domba selalu mau diarahkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah domba. 2 bulan yang lalu saya khotbah di Amazing Grace, duduk-duduk dengan pendeta Mel Atok. Lalu pendeta Mel sharing dengan saya. Pendeta Mel bilang begini, hati-hati Pak Pendeta. Ya, saya bilang kenapa? Ya, kami udah cerita tentang ada jemaat yang saudara izin pamitan dari gerejanya. Ya, lalu dia bilang sama saya, Papa, saya ini sebenarnya supi bolak-balik. Ya, ajak dia kembali. Tetapi beta juga takut. Beta pi ajak ini domba atau anjing atau babi atau ular. Ya, sebab kalau domba yang beta ajak kembali, maka nanti dia akan diarahkan enak, dia tidak berontak, dia akan sungguh-sungguh taat lakukan apa yang Tuhan kehendak. Tapi kalau yang beta pi ajak ini ular yang masuk kembali, mampus kita. Dia pagut sana, pagut sini, hantam sana, hantam sini. Kalau yang beta pi ajak kembali ini kambing, selesai. Dia tonggok kiri, tonggok kanan. Ya. Tapi sudah terkasih, kalau domba tidak, domba itu akan diarahkan enak. Gampang, dia tidak akan memberontak, dia akan diarahkan bagus. Bahkan dia digendong pun dia tidak berontak, dia bulu diambil pun dia tidak akan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia hanya diam-diam saja. Itulah domba.
Kristen domba. Ingat baik-baik. Kita mau diarahkan oleh kebenaran. Tadi saya sudah omong di awal. Saudaraku, kita mau diarahkan oleh Tuhan. Itu domba. Makanya saudara, saya ulang lagi, Bethlehem bicara tentang domba. Kandang domba, gembala domba. Kita diajak ke sana supaya kita menjadi orang-orang Kristen domba yang gampang diarahkan oleh Tuhan, yang tidak memberontak kepada Tuhan, tapi tunduk, taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada amin? Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Pemain musik maju ke depan. Kita tutup dengan ayat di dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 13-14. Saya berikan contoh domba ini, saudaraku. Seorang yang bernama Daud ketika ditegur dan dinasehati oleh Nathan. Ya. Lalu berkatalah Daud, mari pemain musik semua maju ke depan. Kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara, Nathan datang kasih tahu teguran yang keras kepada Daud. Dan Daud tahu, dia sadar, dia domba, bahwa dia memang salah. Dia sudah bunuh Uria, ambil istrinya Bathsheba. Saudaraku, dia menghamili Bathsheba. Dia salah. Dan saudara yang terkasih, dia harus terima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Anak yang akan lahir dari kandungan Bathsheba harus meninggal. Kabar itu waktu datang, Nathan bicara keras, tetapi Daud tidak protes. Daud tidak bilang, lu salah. Ya, Daud tidak marah kepada Nathan, tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara baca lanjut ayat 15 dan seterusnya, Daud kemudian datang di hadirat Tuhan. Dia kemudian saudara berdoa. Dia minta belas kasihan Tuhan. Dia meratap di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu orang semua lihat dia. Setelah anak itu mati, ya, orang semua bilang, oh, Daud akan tinggalkan Tuhan. Orang semua berkata bilang, oh, dia akan tinggalkan, dia akan menyangkal Tuhan karena anak itu sudah meninggal. Tetapi saudara, tidak. Daud justru dikatakan dia bangkit berdiri, dia kemudian membasuh mukanya, dia bikin acara, dia bilang, saudara terkasih dalam Tuhan, aku yang akan pergi menyusul anakku. Anakku tidak akan bangkit, tetapi aku yang akan pergi menyusul. Maksudnya apa? Saudaraku, dia tidak akan mengharapkan lagi kebangkitan anaknya, tetapi dia tahu satu hari Tuhan akan panggil dia. Dia, saudaraku, membasuh dirinya. Dan kalau saudara baca Mazmur 51, itu adalah Mazmur pengampunan dosa, atau Mazmur insafnya Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Hari ini berapa banyak orang Kristen seperti Daud yang sungguh-sungguh mau jadi domba, yang ketika saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengarahkan kesesatannya, Tuhan kasih tahu bengkoknya, Tuhan kasih tahu salahnya, dia seperti Daud yang mau sadar dan kembali kepada Tuhan. Ada banyak yang tidak demikian, seperti kambing, seperti ular, seperti serigala, seperti saudara terkasih dalam Tuhan, anjing dan babi yang justru memberontak kepada Tuhan. Jangan. Hari ini kita semua ada di Bethlehem. Jadilah domba-domba. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita bersyukur. Satu pujian kita mau